Ini kisah nyata. Gara-gara 50.000 rupiah, teman saya menjadi seorang manajer. Kisahnya demikian. Suatu hari teman saya yang bekerja sehari-hari sebagai seorang buruh di sebuah perusahaan besar mendengar berita bahwa orang tuanya yang ada di tanah Jawa, di Pulau Jawa, sakit keras. Sementara teman saya ini bekerja di daerah Sulawesi. Sehingga teman saya harus pulang kampung. Tetapi uang yang ada di tangannya itu sangat sedikit. Setelah dia membeli tiket kapal Pelni, yang tersisa uang pada dia hanya 100.000 rupiah. Tetapi dia paksakan diri untuk pulang. Dan itu pun nanti uang baliknya lagi untuk kembali ke Sulawesi itu dia katakan nanti di sana dia akan upayakan. Di Pulau Jawa itu dia akan upayakan. Singkat cerita teman saya ini mulai berjalan dengan cepat naik di atas kapal. Tetapi sebelum tiba di tangga kapal, dia melewati seorang pengemis. Dan pengemis ini berteriak-teriak memanggil teman saya. Dia katakan, "Pak, tolong saya belum makan. Pak, tolong saya. Seharian ini saya belum makan." Teman saya pura-pura tidak mendengar dan dia berjalan lebih cepat lagi menuju ke tangga kapal. Tetapi saat tiba di ujung tangga kapal, teman saya itu merasa tidak tenang, dia merasakan tidak damai sejahtera. Akhirnya dia kembali ke pengemis itu. Lalu dia berkata, "Pak, uang saya ini sangat sedikit, cuma 100.000 rupiah. Dan saya harus pulang ke tanah Jawa melihat orang tua saya yang sakit." Sambil teman saya itu meneteskan air mata. Lalu teman saya berkata, "Tetapi baiklah Pak, saya akan bantu Bapak. Saya akan berikan Bapak 50.000 rupiah. Dan biarlah saya pulang kampung dengan uang 50.000 rupiah. Bapak tolong doakan perjalanan saya." Singkat cerita, teman saya itu pulang dengan uang 50.000 rupiah yang tersisa di tangannya. Satu hari perjalanan, pimpinan perusahaan menelpon dia untuk supaya dia cepat kembali ke perusahaannya, ke Sulawesi. Karena pimpinan perusahaan memutuskan mengangkat dia menjadi seorang manajer. Inilah yang terjadi. Gara-gara 50.000 rupiah, teman saya menjadi manajer sampai sekarang. Saudara, ketika ada yang berseru-seru kepada saudara, jangan menutup mata, jangan menutup telinga, supaya ketika saudara